silakan duduk Bu Lila. Ya, Bu Maaf Lila. Pak, mengganggu Pak. Ya, nggak apa-apa Bu. Nah ini Pak, tujuan saya ke sini ya Pak ya. Ya. Ingin memberitahu Bapak ada suatu program yang saya canangkan untuk SMK Negeri 3, yaitu tentang Projo Bali, namanya itu Pojok Baca Literasi ya. Mungkin bisa Bapak sarankan apa itu tentang program saya. Bagaimana pendapat Bapak seandainya saya menjalankan program ini? Ya baik, Ibu Liza, mungkin program yang Ibu sampaikan tadi tentang program pojok baca literasi, saya rasa cukup menarik ya Bu ya. Ya, Di mana di sini program ini nantinya bisa menambah atau meningkatkan minat baca siswa, baik di kelas atau di luar kelas ya. Pada dasarnya program ini saya sangat setuju Bu, untuk mendukung program-program yang ada di SMP Negeri 3 ini. nah ya makasih Pak. Dan juga Pak, program-program apa saja yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 ini, di sekolah kita ini tentang masalah tentang literasi ini Pak. Ya baik Bu, di sini untuk program mengenai literasi ada beberapa program yang telah dilaksanakan. Ya. Misalnya di sini ada program membaca di ruangan perpustakaan itu ada, dan juga kegiatan membaca Al-Quran Bu. Ya. Itu terus kita laksanakan tiap hari Jumat di kegiatan rohis. Jadi mungkin itu kegiatan di bidang literasi. Dan nanti sebelum pelaksanaan proses pembelajaran, guru dan itu ada juga melaksanakan membaca literasi sebelum pelaksanaan pembelajaran. Jadi setiap pagi atau pembelajaran itu dilaksanakan juga. Ya Pak ya. Jadi sudah dilaksanakan ya Pak ya, Iya. Tentang program literasi ini. Jadi saya sekarang ingin menambahkan, lebih tingkatkan tentang pojok literasi tersebut di SMP kita ya Pak. Jadi Pak, untuk program ini di mana yang saya bisa kolaborasikan dengan siapa, di mana kayak gitu Pak? Ya baik. Kerjasamanya. Di sini untuk masalah kolaborasi dengan siapa, Bu, di sini sesuai dengan program yang telah Ibu sampaikan tadi. Saya rasa ini mengacu kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia Bu, dan pengurus atau pengelola perpustakaan. Nanti ada kerjasama antara guru bahasa Indonesia dan pengurus perpustakaan, sehingga nanti ini bisa jalan Bu. Gitu. Oh, dengan guru mapel bahasa Indonesia dan perpustakaan, atau bisa juga kerjasama dengan siapa lagi ya Pak? Dan saya mau tanya dengan siapa, misalnya dengan wakil. Ya Bu, di sini untuk masalah komunikasi tentang program kerja yang ingin Ibu laksanakan ini, di sini saya menyarankan di sini kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, nanti itu ada Bapak Josri Bu, dan juga guru mata pelajaran bahasa Indonesia itu Bu Yeni, dan Kepala Perpustakaan, serta nanti dapat Ibu mengimplementasikannya di kombel kita Bu, karena kita di sini ada kombel komunitas belajar di SMP Negeri 3 ini. Oh ya, makasih Pak ya. Jadi saya harus berkolaborasi memberitahukan pada Wakil Kurikulum Pak Josri, dan kita beritahukan di kombel ya, kelompok belajar, komunitas belajar kita. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak sangat mendukung program ini Pak ya. Ya kalau gitu Bapak, terima kasih Pak ya atas dukungannya, bimbingannya dari Bapak. Ya terakhir ya Bu, saya di sini menyarankan ya Bu ya, dalam pelaksanaan program pojok baca literasi ini nanti, saya mengharapkan sekali dengan Ibu nanti bisa bekerja sama. Kami dari pihak sekolah, saya selaku kepala sekolah akan mendukung apapun kegiatan atau program yang dicandangkan oleh guru-guru yang ada di SMP penuh dalam untuk memajukan sekolah. Nanti hasilnya nanti kita akan evaluasi bagaimana program ini apakah berjalan dengan baik, apakah apa saja kendalanya nanti.
Semoga sukses Bu Liza untuk pelaksanaan program kerja ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak ya. Saya akan menjalankan program ini. Semoga masa yang akan datang lebih ya ditingkatkan program literasi ini karena literasi sangat membantu tentang kelancaran dalam membaca siswa-siswi kita. Terima kasih Pak ya. Pak ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Di dalam suasana baru semangat. Ya, pada hari ini, kesempatan kali ini, Ibu ingin menyampaikan sebuah program Ibu, ya. Program yang Ibu canangkan harus di SMP Negeri 3 Kota Sungai Penuh, itu program literasi. Ya, literasi namanya. Yaitu program itu bentuknya membaca, ya. Siapa yang tahu tentang apa pengertian dari literasi? Coba tunjuk tangan. Siapa yang tahu tentang pengertian literasi? Ah, coba siapa namanya saya? Lili. Coba Lili. Literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudayakan gerakan membaca serta juga menulis. Iya. Literasi sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satu keuntungan dari literasi ini diantaranya adalah dapat melatih diri untuk lebih terbiasa dalam membaca serta juga dapat membiasakan seorang siswa untuk dapat menyerap informasi yang dibaca. Iya, bagus. Literasi itu pengertian itu sekilapnya adalah garis besarnya adalah membaca dan menulis, memahami dari unsur dari bacaan. Itu literasi. Sekarang Ibu tanya pada kamu semua, siapa yang pernah literasi atau membaca di mana? Coba, siapa namanya? Aurasya. Di mana pernah melakukan literasi itu membaca? Di perpustakaan. Di perpustakaan, ya. Di perpustakaan tuh kita pernah melakukan literasi. Siapa lagi yang tahu tentang membaca di mana lagi yang pernah melakukan kegiatan membaca? Siapa lagi? Coba. Di dalam kelas ya, di dalam kelas pernah juga dilakukan membaca. Di mana lagi? Hah? Di mana lagi? Di dalam kelas, di perpustakaan, coba. Di bawah pohon, di pojok pohon kan ada kursi ya, itu pernah kita membaca. Di bawah pohon juga. Nah, ini dilaksanakan literasi ya. Pada umum biasanya dibaca itu kita membaca di perpustakaan, di dalam kelas dan di bawah pohon. Sekarang ada macam-macam literasi ya. Siapa yang tahu macam-macam literasi? Macam-macam literasi. Coba sayang, siapa yang tahu? Coba Akbar. Macam-macam literasi. Satu literasi baca tulis. Literasi baca tulis. Baca tulis. Siapa lagi yang tahu? Ya? Literasi sains. Literasi sains. Ya. Siapa lagi yang tahu? Literasi numerasi. Literasi numerasi namanya. Ada lagi? Literasi digital. Literasi digital. Digital. Ah, coba siapa yang tahu tentang apa itu literasi? Contoh literasi baca tulis. Ah, coba. Membaca biografi. Membaca biografi. Ya, ini contohnya membaca biografi. Ah, misalnya membaca biografi kamu ya. Misalnya kamu membaca sebuah buku paket. Kan ada di belakangnya nih. Ada di belakangnya ada biografinya, namanya, riwayat hidupnya kan ada di belakang. Kita lihat. Itu adalah biografinya. Namanya siapa, tanggal lahirnya siapa, pendidikan terakhirnya apa, dia dari asal dari mana, itu namanya biografi. Itu contoh. Ada lagi apa lagi contoh yang baca tulis?
ensiklopedia, yaitu ensiklopedia. Apalagi ada lagi yang lain? Nah, contoh dari baca oleh apa tuh? Tulis. Kamu membaca di dalam kelas buku-buku itu termasuk literasi baca tuh, membaca peristiwa. Baca peristiwa ya. Sekarang literasi sains. Siapa yang tahu contoh literasi sains? Coba Najwa. Membaca angka atau simbol dari pelajaran IPA dan IPK. Iya, membaca simbol. Yang kamu pernah kan ada Ibu Bet ya, membaca simbol angka-angka itu termasuk sains. Angka-angka atau simbol. Numerasi, apa contoh numerasi? Membaca grafik dan menghitung cepat. Iya, membaca grafik dan menghitung cepat itu termasuk contoh numerasi. Kamu pernah kan membaca cepat kan? Di mana pernah dilakukan membaca cepat? Di pelajaran apa? MTK matematika. Dan mana lagi? IPA. Kalau membaca grafik di mana? Di IPS pernah, di matematik pernah, di IPA pernah. Jadi contoh literasi numerasi. Coba contoh dari literasi digital. Coba yang tahu coba. Yang digitalnya. Membuat soal dalam bentuk Google. Iya, membuat soal dalam bentuk Google Form dan membuka browser. Nah, ada lagi kamu membuat mencari bahan ajar di HP kamu kan masuk literasi digital. Itu namanya digital ya. Dari ini bisa kamu dapat pengertian dari literasi. Sekarang apa manfaat literasi? Siapa yang tahu tentang manfaat literasi? Tujuan dari literasi itu sangat baik. Lantas apa manfaat literasi? 1. Menambah kosakata. Menambah kosakata kamu. Apalagi ada yang lain? Mengoptimalkan kerja otak. Apalagi menambah wawasan. Apalagi Najwa? Meningkatkan kemampuan kamu atau ekspresinya. Itulah tujuan dari literasi ya. Sekarang Ibu rangkumkan literasi itu kemampuan untuk membaca dan memahami baca tulis sampai tulis ya, itu adalah literasi. Sekarang kamu sudah tahu tentang literasi. Ibu akan mencanangkan sebuah namanya Projo Bali. Apa Projo Bali? Pojok baca literasi. Itu singkatannya ya, Projo Bali. Ibu akan mencanangkan itu Projo Bali dan Pojok baca literasi. Mungkin pernah kamu laksanakan di sudut baca kamu di kelas ya. Tolong dimanfaatkan ya Projo Bali ini. Sekarang kamu menyukai dari literasi yang ini, Ibu minta kamu memasukkan kotak saran ya. Kotak saran, ada kotak saran. Ya, sehat Bu Ina hari ini ya? Alhamdulillah. Iya. Apa kabar Bu Liza? Baik-baik aja, sehat walafiat karena suasana puasa gitu ya, masih rumah kayaknya. Begini Bu Lian ya. Saya di CGP ada suatu program yang saya canangkan untuk SMP 3 yaitu tentang Projo Bali, namanya Pojok Baca Literasi ya. Dan juga saya sudah memasuki kelas tadi di kelas 7A. Jadi sampelnya sudah menerangkan tentang apa itu literasi dan manfaat literasi dan literasi yang bagaimana yang dia sukai gitu, tentang kesiswaan tingkat siswa tersebut.
Indonesia. Bagaimana pengalaman Ibu tentang literasi ini di kelas, lihat tuh di mana di luar kelas, bagaimana tentang siswa? Ya, baiklah bisa. Ini pengalaman saya tentang literasi. Untuk siswa sendiri di kelas itu sudah kami terapkan literasi biasanya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Anak-anak sudah dibiasakan untuk literasi. Literasinya boleh membaca selain dari buku pelajaran. Ya. Tujuannya adalah yang pertama untuk menambah informasi bagi siswa tersebut, kemudian memperlancar mereka juga dalam membaca, dan lokasi yang mereka inginkan saya bebaskan mereka itu. Jadi tidak tempat di dalam kelas, kami tidak bisa mengambil tempat di luar ruangan juga. Saya kembangkan kartu jadi anak-anak untuk membaca itu dalam waktu 15 menit. Setelah itu kami mulai pelajaran. Ya, jadi Ibu apa tuh di kelas ya adanya literasinya dan juga kemarin dan juga Ibu Yen sebagai guru bahasa Indonesia apa tuh biasanya Ibu Yen kan sudah melakukan literasi yang bagaimana yang siswa itu sukai. Literasi kan ada 4 Ibu Yen ya. Ya. Literasi apa yang sangat disukai anak-anak siswanya? Siswa paling banyak menyukai literasi yang membaca tulis. Iya. Itu paling disenangi. Kalau literasi yang seperti politik itu yang kurang minat. Iya. Sebenarnya yang paling banyak siswa literasi yang Ya. Jadi yang baca tulis itu bentuknya membaca terserah buku ya, terserah baca ya. bebaskan. Bisa misalnya buku biografi, bisa buku pelajaran, dan juga bisa baca berita gitu ya. Iya. Itu yang banyak disukai siswa Banyak disenangi. SMP ini ya. Bagaimana cara Ibu Yen seandainya program ini saya canangkan kita lakukan di SMP 3, bagaimana caranya Ibu Yen ingin meningkatkan lebih dari itu literasinya di kelas? Saya sangat senang sekali kalau memang ada program dari Indonesia sebagai CGP yang berfokus pada literasi, karena memang anak-anak harus dibiasakan membaca. Ya. Jadi kalau saya sebagai guru kelas biasanya kalau bisa kita nanti mengusulkan ke kepala sekolah kita. Ya. Setiap kelas kita ada pojok literasi atau pojok baca. Ya. Kalau bisa. Jadi ini akan memudahkan dan sekolah juga melengkapi dengan buku-buku bacaan yang disenangi. Karena selama ini kan anak-anak membawa buku dari masing-masing yang disenangi untuk dibaca. Jadi meningkatkan anak-anak membawa buku dari rumah ya, dan membuat pojok belajar literasi sudah dilaksanakan ya? Sudah ya? ada beberapa kelas yang sudah melakukan. Bagus, itu kita tinggalkan. Jadi saya harap kerjasama Ibu dengan saya membuat program literasi, apalagi Ibu ini ketua kelas juga ya. Iya. Kalau bisa kita canangkan lebih, kita tingkatkan tentang pojok literasi di kelas, biarpun di kelas di pojoknya, dan juga di perpustakaan juga Bu Yen. Iya. Karena buku lebih banyak di perpustakaan Bu Yen. Bisa. Dan juga Ibu Yen sebagai wali kelas juga tolong beritahukan kepada siswanya lebih banyak membaca di perpustakaan juga seandainya di pojok literasi di kelas itu tidak banyak betul. Saya mohon untuk kerjasama Ibu Yen dengan saya dan kita tentu melibatkan kepala sekolah juga. Ya, mungkin saya sudah mengganggu waktu Bu Yen ya. Ya tidak. Ini salam yang bagus sekali. Karena saya senang juga karena ada perhatian dari CGP juga tentang literasi. Di situ kita kerjasama Ibu Yen untuk meningkatkan literasi, pojok literasi di SMP 3. Mungkin saya mohon pamit dan juga ada tugas mengajar Bu Yen. Ya. Terima kasih Bu Yen ya atas waktunya ya. Assalamualaikum Bu Yen. Assalamualaikum Pak Josri. Waalaikumsalam Bu Liza. Mengganggu waktu Pak Jos sebagai wakil kurikulumnya pada hari ini. Di sini atau tujuan saya menghadap Pak Jos ada suatu program yang saya canangkan yaitu Projo Bali namanya. Apa itu Projo Bali Bu Liza? Pojok baca literasi. Oh ya, istilahnya ya? Ya, istilah kepanjangan singkatannya Pak Ya. Josri ya. Ya. Saya ingin tanyakan Pak Jos, program-program apa saja yang sudah dilaksanakan di SMP ini?
Yang sepengetahuan saya, program yang sudah berjalan di SMP 3 ini, yang pertama yang ada seperti Rois, Pramuka, kelas bersih, ya. Apalagi itu OSIS, kegiatan OSIS, Rois, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu. Di antara program-program tadi Pak Jos ada literasinya ya. Ya. Apakah literasi sudah dilaksanakan semaksimal mungkin yang di SMP kita ini? Ya, saya lihat belum semaksimal mungkin ya bagi saya. Banyak yang masih kurang. Mungkin kalau Ibu Liza ingin mencetuskan program pojok literasi ini lebih fokus, mungkin bisa mungkin bisa Ibu Liza memajukan program itu. Nampaknya selama ini belum terlihat betul setiap kelas itu, wali kelas atau guru mata pelajaran itu memunculkan program pojok literasi. Ya, di program saya ini Pak Jos, saya ingin di kelas itu sebelum kita memasuki belajarnya atau mata pelajarannya, program kalau bisa setiap kelas itu setiap paginya bisa di tengah mata pelajarannya atau jam 1-2 bisa waktunya 10 menit untuk membaca. Ya, itu lebih bagus. Membaca lebih meningkatkan pengetahuan anak tentang membaca, dan juga adanya pojok literasinya di kelas gitu. Misalnya di kelas itu di pojok di pojok belakangnya, dan juga saya juga mengharapkan program saya ini dengan Pak Wakil Kurikulum seandainya kerjasama dengan wali kelasnya membuat pojok literasi, bukan di kelas saja adanya pojok literasi, juga siswa tersebut bisa masuk perpustakaan kalau bisa membaca. Pada umumnya yang saya lihat ya, literasi yang diminati siswa kita ini literasi baca tulis. Sekarang bagaimana cara Pak Josri ini seandainya saya ingin bekerja sama dengan guru-guru lain, bagaimana tanggapan Pak Jos tentang literasi? Ya, program Ibu Liza itu sangat bagus sekali ya, sangat mengaspirasi sekolah SMP Negeri 3 ini. Apalagi kita lihat di SMP Negeri 3 ini minat baca siswa itu melemah. Yang adanya teknologi sekarang ini seperti HP, itu siswa itu lebih suka melihat HP dibanding membaca buku. Setelah melihat HP, bacaan yang mereka lihat itu lupa lagi. Mungkin dengan adanya program Ibu Liza itu yang mengenai pojok literasi, bisa kerjasama dengan wali kelas, dengan guru bahasa Indonesia, mungkin dengan kepala perpustakaan bisa diajak kerjasama untuk mencapai program yang Ibu rencanakan supaya tercapai, supaya berjalan dengan lancar di SMP 3 ini, sesuai dengan yang kita harapkan. Iya Pak Jos, dan juga Pak Jos ya, sebenarnya literasi itu ada 4. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi digital, dan literasi sains. Tapi saya lihat di SMP kita ini baca tulis saja karena masih tingkat menengah ya. Mungkin untuk selanjutnya saya akan kerjasama dengan Bapak Wakil Kurikulum, dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran dan wali kelas untuk meningkatkan program Projo Bali ini, yaitu pojok baca literasi di SMP Negeri 3, karena literasi ini untuk meningkatkan kemampuan memahami baca tulis anak. Saya ya kerjasamanya dalam bentuk apa? Misalnya saya bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran itu Pak. Ya mungkin dalam bentuk Ibu Liza bisa berkomunikasi, kita bisa memberi fasilitasnya. Ibu Liza bisa menghubungi guru bahasa Indonesia, misalnya guru perpustakaan. Mungkin Ibu Liza bisa berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia selanjutnya. Kalau saya memberi izin atau mengizinkan Ibu Liza untuk membuat program itu. Terima kasih sekali Pak Jo sudah bekerja sama dengan saya untuk membuat Projo Bali tersebut. Kalau bisa Pak Josri ya, saya minta dukungannya kalau seandainya
kombel. Ya, itu lebih bagus. Ah. Ya, nanti kita kumpul, kebetulan saya sebagai ketua kombelnya di SMP 3 ini, nanti saya berkoordinasi melalui grup WA kapan kita mulai melaksanakan. Nah, ya, terima kasih Pak Jo telah bekerjasama untuk menggarapkan program Projo Bali ini, Projo Belajar Literasi. Semoga SMP 3 akan berminat untuk literasi selanjutnya. Terima kasih Pak Jo ya. Ya, Sudah mengganggu Pak Jo. kebetulan saya hari ini belum mengajar. Oh, ya. Terima kasih Pak Jo ya. Saya pamit dulu karena ada mengajar lagi Ya. jam 6.07. Ya. Ya. Terima kasih Pak Jo ya. Ya, Ya.